di luar doang gitu, maksudnya nggak memang kepala dia. Oh, oke. Berarti Iya kayak gitu lah. Tapi kalau emang sih lebih enakan gitu. oh, karena kena itu ya kacangnya ya. Iya, jadi kayak geli-geli gitu. Nah, dia bilangnya kangen gitu. Kayak kalau udah sekali nyoba malah kangen gitu. Ya, iya. Nah, Enak soalnya. Tapi sampai sekarang Kak Angel belum dapat penggantinya lagi nih. sampai sekarang belum sih, lebih fokus memperbaiki diri sama olahraga sih. Olahraga. Apa Pilates? Ya olahraga jogging sama padel aja sih. Padel keren. Pilates kalau ada yang bayarin sih nggak apa-apa. Emang mahal? Ya lumayan sih kalau Pilates. Oke. Biasanya juga yang ikut Pilates kebanyakan ani-ani. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman hidupnya. Seperti apakah ceritanya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, selamat malam Ya. dengan Kak Angel ya. Ya perkenalkan saya Angel. Ya, terima kasih Kak Angel udah hadir di studio Jejak Backpacker. Baik. Merdu ya, halus suaranya, lembut kayak orangnya ya. Oke, Kak Angel. Jadi Kak Angel ini kesini untuk menceritakan kisah hidupnya ya bersama Iya, mantan pacar. Oke, belum jadi suami ya. Belum. Oke, nah seperti apa tuh ceritanya Kak Angel? Langsung aja ya, bisa Iya. ya? Oke, silahkan Kak Angel, seperti apa? Jadi dulu di 4 tahun yang lalu, pas masih zaman di SMK itu di Semarang, dulu kenal cowok awalnya dari Mobile Legend, aplikasi oke. Mobile Legend. Itu main game. Awalnya itu kenal dari situ, kayak sering main bareng ya, mabar. Akhirnya berakhir ke WA, chatting-chattingan, terus kayak ngerasa deket. Nah, habis itu kayak setelah 1 bulan itu barulah jadian sama dia. Itu ternyata dia ini LDR kita, dia di Jakarta. Dan umur dia itu lebih tua dari aku. Jadi dia umurnya di 23, sedangkan waktu itu masih sekolah ya. Masih kelas berapa ya? Masih kelas 1 lah, 1 SMA. Itu SMA, Iya. masih muda banget ya. Iya. Karena waktu itu lagi zaman-zamannya kalau di sekolah tuh pada punya pasangan ya kan, rasanya kayak pengen pacaran juga. Nah, Satu akhirnya SMA itu 15 tahun ya. iya 15 tahun nih. Nah, akhirnya dulu karena emang gak boleh pacaran sama orang tua yang masih strict parents, jadinya ya pacaran diem-diem aja karena LDR kan. Nah, setelah jalan mau 1/2 tahun itu, dia ini effort, jadi dia nyamperin dari Jakarta ke Semarang buat temen aku. Oke. Nah, datang dari situ ketemuan itu malam-malam. Jadi karena nggak boleh ketemu sama cowok kan ya kalau sama orang tua, itu akhirnya ke rumah teman. Itu pulang sekolah ke rumah teman, nungguin dia tuh, baru bisa jalan sama dia. Jalan ke muter-muter daerah Semarang kan. Habis itu kayak udah itu ketemuan aja cuma sebentar ya, karena dia bilangnya mau ada urusan lagi. Katanya kamu belum saatnya tahu gitu. Belum saatnya tahu, katanya dia tuh lagi mau dikejar-kejar orang, makanya dia mau pindah ke Jogja. Oke. Nah, dia berangkat tuh sama temennya. Nah, itu ketemu cuma sebentar doang, akhirnya dianterin pulang. Jadinya LDR lagi.
LDR lagi. Tadi dia di Jogja mesen hotel bareng temennya. Nah awalnya dia tuh nggak jujur, nggak cerita apa-apa ya, mungkin karena takut. Nah setelah jalan sama dia udah mau berapa tahun? Ada kali 3 tahun ya. Itu dia karena mau nungguin aku sampai lulus ya. Ya udah akhirnya aku juga setia gitu sama dia. Gak main-main. Nah pas udah itu baliklah aku ke Jakarta. Balik ke Jakarta, sering jadinya ketemuan sama dia. Sering banget jadinya ketemuan sama dia, hampir setiap hari kayak dia nyamperin mulu. Nah jadinya itu pertama kali juga karena udah lulus ya, jadi dikenalin lah ke orang tua. Dikenalin ke orang tua, awalnya kayak mama tuh kayak rada jutek lah ya, karena belum boleh kalau deket sama cowok. Nah, tapi lama-kelamaan itu pacarku tuh karena ngerayu, suka bawain makan gitu ke orang tua. Jadinya dia kayak mungkin luluh lah orang tuaku. Kira diterima. Sering main. Nah, itu main malam tuh cuma sama dia doang. Itu kayak muter-muter daerah Jakarta sih, karena kan jarang banget ya, udah lama tuh dikasih tahu tempat-tempat dia gitu, dia nongkrong di sini, diajak juga ke rumahnya. Nah awalnya itu nggak tahu kalau ternyata tuh kita beda agama. Nah itu dia tuh orang seberang aslinya keluarganya, dan kayak emang gak suka ya, kurang suka sama orang tuanya karena kayak agak beda bahasa lah ya. Keras ya orang-orangnya. Orangnya keras gitu, kayak kasar. Nah, ya tapi kelama-lamaan kayak akrab sama orang tuanya, sama adik-adiknya juga. Dulu dia pernah cerita kalau sebelumnya kenal aku, orang tuanya ini bapaknya ini juragan angkot. Jadi dia punya angkot banyak di Jakarta. Nah dulu tuh dia hidupnya enak banget, kayak udah punya rumah, kendaraan lah, dia mau apa tinggal minta gitu. Nah, tapi setelah itu ketemu sama aku tuh, itu pas masa jayanya ini nggak hilang, tapi orang tuanya ini emang ini ekonominya ini down. Karena katanya dia mau buka usaha lagi, kelilit utang, kayak ditipu. Nah, akhirnya dia punya utang ke bank ini banyak. Nah, ternyata yang kerja ini cuma dia doang di keluarganya. Jadinya pas kenapa Mas kayak percaya banget sama dia, karena pas di Jawa ini dia orangnya tuh royal banget dari awal, dan juga emang dari awal udah effort kan ya. Nah itu dia sering banget transfer tuh. Pas udah di Jakarta juga dia tuh royal, sering ngasih saya uang gitu. Makanya cewek kan kadang kan kayak lihatnya dari itu effortnya kan. Dia sering ngasih uang, ngasih kayak yang sebelumnya saya nggak pernah dapetin, tapi dia dapet gitu, kayak hadiah, free flowers dari dia, apapun, kayak mau make up gitu. Terus kayak mau beli ini, mau beli itu, langsung ditransfer sama dia. Tapi nggak tahu kalau ternyata tuh itu sebenarnya nggak tahu, entah uang halal atau haram. Nah, terus pas udah lama sama dia kan 1 bulan di Jakarta, itu sering banget ketemu sama dia hampir setiap hari. Itu pas masih aku belum kerja itu yang ngebiayain dia sering ngasih. Sampai ketika lagi main di Jakarta ya kan, sampai malam hujan deras, neduh dulu lah ya di pinggir jalan. Dia nggak bawa jas hujan. Nah neduh di pinggir jalan, terus sampai nunggu berhenti, dia bilang gini, ini kan aku kan kalau pulang malam diomelin ya. Terus kata dia,
gimana kalau kita check-in aja, dan di situ belum tahu itu cara mesennya gimana sih gitu. Dan terus dia ngasih tahu kan bisa lewat aplikasi online. Nah, dipesen lah sama dia kan, karena kan hujan juga. Nah, akhirnya kita di daerah Jakarta. Di situ baru pertama kali, dan dia tuh pas udah ya langsung kayak ngegoda-goda gitu. Pertama ngerayu-ngerayu. Terus ya kalau namanya itu cuacanya dingin juga ya. Kayak jadinya hawanya itu jadi kayak gimana gitu. Kebawa suasana ya. Iya, jadi ke bawah suasana juga, dan kayak nggak inget kalau apa sih itu nggak boleh gitu, dan kayak udah di luar batas sebenarnya. Dan dia kayak yang ngerayu-ngerayu, terus akhirnya kayak jadinya sama dia. Nah, terus dia ngebisikin kayak aku nggak bakal ninggalin kamu kok gitu. Kayak nggak apa-apa ya, coba sedikit aja dulu gitu. Palanya doang. Nggak sampai. Nggak sampai. Iya, itu karena nyoba dulu lah ya, dan kayak sebenarnya takut juga gitu. Terus kayak pas udah itu sebenarnya rada nyesel gitu ngelakuin itu, kayak takut ketahuan orang tua gitu. Tapi emang nggak sampai ini sih. Nggak melakukan kan? Nggak, cuma celup mainnya di luar. Di luar apartemen. Maksudnya gimana? Ya jadinya kayak ya main sama dia cuma di luar doang gitu, maksudnya nggak sampai masuk kepala dia. Oke. Berarti iya kayak gitu lah. Oke, paham. Nah, ya karena takut juga ya, di situ juga namanya baru lulus juga. Nah, itu baru pertama kali itu ya sama dia, karena udah percaya juga ya, karena dia orang royal, terus udah itu mau jalan hubungan mau ke 2 tahun. Jadinya kayak percaya aja sama dia. Terus setelah itu kayak jadinya pulangnya subuh tuh. Pulangnya subuh ditanya sama orang tua. Dimarahin, habis dari mana jam segini baru pulang gitu ya, sampai marah-marah gitu. Nah, terus bilangnya nginep di rumah ini, di rumah inisial cowokku Kak ya. Di rumah Kak, di orang tuanya, karena hujan gitu. Makanya nggak pulang. Nah, terus udah bilang kayak gitu ya nggak diomelin, karena udah bohong gitu. Itu pas di Jakarta dia ngajakin ke tempat tongkrongannya gini-gini. Terus temannya itu cerita sebenarnya kalau dia ini tuh sering tawuran, Bang. Sering tawuran kayak itu di Jakarta sama teman-temannya. Jadi kayak ada geng gitu, geng dia ini benar-benar kayak ditakutin gitu di daerah dia. Kayak ini gak ada yang berani lah sama itu. Jadi dia tuh kadang tawurannya tuh sama yang daerah jauh-jauh, dan di situ kayak bilang jangan tawuran kayak gitulah gitu. Kayak gue nggak suka banget kadang kayak dia tawuran, ya udah akhirnya gak blokir gitu, kayak ngancem putus aja lah, mending putus aja gitu. Pernah waktu itu pas karena bilang putus, kayak jadinya kan gue ngeblokir dia ya. Sebenarnya kayak nggak mau putus beneran, cuma kayak pengen dibujuk aja. Nah, terus dia kalau apa sih lagi kayak patah hati gitulah jatuhnya ya. Itu temennya kan ngechat, katanya ini cowok lu lagi ikut tawuran gitu. Lagi ikut tawuran, katanya gara-gara diputusin lu, dia jadi kayak ngambil BR lagi. Oh, ambil barang. BR itu barang ya? BR itu ini. Oh, oke. Yang ini panjang banget ya kan. Itu teman-temannya biasanya ngoleksi, jadi dia tuh kayak ada base campnya lah ya.
base camp tempat geng dia itu. Nah itu isi-isinya kayak gitu tuh. Dan ternyata teman-temannya juga pemakai. Pemakai kayak gitu-gitu. Dan nggak tahu ya dia cowok tuh make juga atau enggak. Takutnya kan kayak ketularan aja lah. Nah terus karena dia patah hati jadinya dia ini tawuran. Tapi dia ini orang yang paling apa ya, ibaratkan di gengnya ini dia kayak ketuanya gitu lah. Kayak dia tuh kalau dipakai ini gak pakai ilmu kebal. Iya, dia pakai ilmu kayak gitu. Temennya ngasih tahu. Temennya ngasih tahu. Dia tuh pernah pakai ilmu itu. Dia ikut ke Cirebon, kalau nggak salah Cirebonnya. Di sana dia tuh sampai sama temennya itu bertiga datang ke kiai gitu. Nggak tahu apa lah ya. Orang pinter lah. Nah di Cirebon itu dia malam-malam dan kayak dia disuruh kayak bertapa gitu deket curug suruh bertapa kayak buat dapet ilmunya gitu. Nah selama bertapa tuh katanya dia tuh kayak sering diganggu gitu ya kan, tapi kan karena itu buat bikin badan dia kebal ya, nggak tahu itu pakai apa. Dan terus kayak dia tuh selalu pakai cincin yang menurut itu aneh cincinnya gitu. Sering kayak gitu jadinya kayak udah kayak masih mau lanjut hubungannya atau mau gimana gitu. Kalau masih emang mau tawuran ya udah mending kita putus aja gitu. Nah terus dia lebih milih ya udah aku milih kamu aja gitu. Tapi jangan bilang putus-putus lagi gitu. Soalnya kalau katanya kalau aku bilang putus gitu dia tuh jadi kayak pengen tawuran mulu, baunya kayak emosi gitu. Emosi jadinya pengen tawuran mulu. Nah terus pas itu setelah jalan hubungan sama dia 3 tahun. Nah pas tahun keberapa ya itu 2 tahun kemudian dia tuh ekonominya down, tapi dia tuh tiba-tiba dia banyak duit lagi gitu, nggak tahu, bingung. Terus dia selalu bilang katanya aku lagi nggak di Jakarta gitu, kita jangan ketemu dulu ya selama 1 bulan gitu katanya, soalnya dia lagi dikejar-kejar orang. Nah dari situ kayak rada curiga lah ya, kenapa dia selalu pergi gitu. Kayak kadang kayak misal lagi ini sering ketemu, tapi dia kadang sering hilang juga gitu, pergi jauh katanya. Pokoknya ke inilah daerah Tasik lah, pokoknya dia ngejauh ke daerah terpencil. Tiba-tiba muncul kan di beberapa hari kemudian datang ke rumah sore-sore. Nah dia udah rapi tuh ya kan, abis gendong tas gitu. Aku nanya dari mana aja sih gitu, kok nggak ngabarin gitu, dan hilang kabar beberapa hari gitu. Kata dia, maaf ya aku lagi dikejar-kejar orang gitu. Terus dia mau ngobrol berdua katanya, tapi jangan di rumah ya gitu. Dia ngajak ke kafe lah, dia ngobrol, dia jujur tuh di situ. Dia ceritain sebenarnya aku tuh lagi dikejar-kejar orang mulu gitu, lagi dicari-cari polisi juga. Nah terus kataku, emang kamu ngelakuin apa gitu sampai dicari-cari kayak gitu? Terus kata dia dia tuh sebenarnya kayak BD gitu bang. Ya jadi dia BD-nya nih. Aku kan kayak kaget ya, serius gitu, kayak sebenarnya nggak percaya gitu ya. Tapi dia kayak karena mungkin kata dia takut nanti aku udah nggak ada kabar gitu, nanti kamu nyariin dan kamu berpikir yang enggak, makanya aku ngasih tahu dari sekarang gitu. Nah di situ sebenarnya ada kecewa, kayak sedih juga, kok bisa gitu selama ini pacaran sama BD. Dan kayak nggak tahu dulu asal usulnya dia tuh kayak gimana. Dia bilang
buat beberapa hari ini gak bisa ketemu juga. Dia mau pergi lagi ke daerah Bandung tuh, mungkin ada 5 hari, dan sebenarnya orang tuanya juga nggak tahu. Dia tuh orang tuanya tuh taunya dia kerja bener lah, sering ngasih duit gitu, yang penting duit ada gitu, dan kayak nggak nyariin lah mau dia nggak pulang kemana juga, kayak bodo amat kalau anak cowok ya diliarin. Terus kayak di situ dia ngasih uang kan ya, ini uang buat kamu buat beberapa hari. Tapi dia tuh kayak mohon-mohon, tapi kalau udah tahu soal ini please kamu jangan ngasih tahu siapa-siapa gitu, dan jangan ninggalin aku juga ya gitu. Soalnya juga aku stres. Aku ngelakuin ini tuh sebenarnya karena ekonomi orang tuanya itu down pas semenjak ayahnya ini kan kena tipu. Akhirnya dia tuh yang bayar utang-utangnya. Ya terpaksa sih gitu dia juga ngelakuin itu karena dia pengen dapet duit banyak tapi dengan cara instan gitu. Karena kalau duit halal mungkin kata dia tuh kayak lama gitu ngumpulinnya, karena itu lumayan ratusan juta itu buat bayar ke bank, karena rumah dia aja sampai dijual, kendaraan dia dijual gitu, sisa satu doang kendaraan dia. Dan dia tuh sekeluarga tuh sekarang tuh ngontrak. Kontrakannya tuh bener-bener kecil banget, padahal dia tuh sekeluarga ada 6 orang, dia punya adiknya juga, jadi dia tuh anak pertama. Nah dia juga yang ngebiayain keluarganya, karena semenjak bapaknya ini down ekonominya, dia tuh jadi kayak stres gitu loh, kayak kadang kalau main ke rumah dia nggak pernah dikenalin sama bapaknya, cuma sama mamanya doang. Jadi bapaknya tuh coba merenung aja di balkon gitu sambil ngeliatin ke arah luar. Dia cerita kalau ya bapaknya ini jadi stres karena kelilit utang dia itu yang di bank. Nah jadi setelah itu pas dia ngasih tahu dia ekonomi keluarganya dia gini, makanya dia jadi bede. Nah di situ ya udah akhirnya kayak gimana ya, rada tersentuh, rada kayak nggak apa-apain lah kalau dia jadi itu gitu. Nah akhirnya dia ke Bandung, dia tetap ini ngasih kabar, cuma dia ganti nomor, ngechat kalau ini yang ini aku gitu ya, maaf ya ganti nomor gitu, soalnya nomor itu udah banyak yang ngechatin gitu. Dia ngasih tahu kalau dia tuh lagi di Bandung, mungkin buat beberapa hari ini sekitar 3 hari ya atau 5 hari dia di Bandung. Nah coba dia sempetin ngasih kabar gitu, cuma jarang gitu karena dia jarang aktifin HP-nya. Sampai ketika dia balik lagi ke Jakarta, dia ngasih tahu kalau dia tuh mungkin bakal pindah ke Jakarta, ke daerah lain gitu, buat ngontrak sendiri. Katanya dia ngontrak sama temennya. Nah terus aku bilang emang kenapa gitu, karena rumahnya ini kayak udah didatengin orang mulu gitu, kayak si entah polisi lah ya, itu bolak-balik ke rumah dia mulu, kayak udah tahu nih tempatnya di sini nih, tempat rumahnya si Bede ini gitu. Akhirnya dia ngontrak berdua sama temennya, dan di situ kadang dia nggak aktif gitu, dan dia jujur kalau dia ngontrak sama temennya juga buat ngolah, buat jadi tempat olahan. Nah sampai ketika kayak dia datang lagi ke rumah kan ya, karena udah jarang datang ke rumah. Terus kayak dia tuh kalau lagi situasi aman kadang dia dibolehin nginep di rumah sama orang tua. Nah terus pas orang tua lagi di kamar gitu ya, dia tuh kayak mau ini
tiba-tiba mau kayak langsung aja gitu. Itu kan lagi ngelendotan ya, terus kayak mau jangan di sini gitu, ini rumah orang tua aku gitu. Nah terus akhirnya dia kayak sadar lagi lah. Dia ini sempet karena waktu itu kan sering pergi-pergian mulu kan karena dikejar-kejar, tempat olahnya dia yang kontrakannya itu ketahuan juga. Temannya ini hampir aja ketahuan gitu. Untung dia kabur lewat belakang. Kabur lewat belakang. Nah, sedangkan waktu itu di situ cowok itu lagi nggak di situ. Nah, masih aman. Katanya dia dikasih tahu temennya kalau tadi polisi gerebek ke situ. Gak tahu ya dari info dari mana. Nah, di situ jadinya diambil semua barang buktinya. Terus di situ kayak ada beberapa handphone diambil sama polisi. Akhirnya karena itu bahan dia udah hilang lah ya kan, udah hilang, dia nggak ada modal buat dijualin lagi. Akhirnya dia kayak jatuh miskin lagi. Ekonomi dia down lagi kan, dia jadinya kerjanya serabutan lagi itu, kerja halal kayak jaga stand kopi gitu. Nah di situ sempet pas udah di stand kopi dia cuma bertahan 1 bulan. Nah bulan seterusnya dia tuh bilang kalau kayaknya aku mending ini deh kerja Shopee Food aja gitu, ngantar-ngantar makanan. Nah terus tapi dia ini nggak ada kendaraannya, bingung. Waktu itu papaku tuh habis ngambil motor dari showroom. Nah setelah 1 bulan tapi dia nggak bisa bayar karena dia belum kerja. Nah akhirnya di situ cowokku kan lagi ada uang ya. Terus kata orang tuaku ya udah oper aja ke itu kan, ke si Kak. Jadinya dioper cuma nggak balik nama, masih atas nama papaku. Pas dioper itu kan motornya jadi sering buat dipakai kerja sama buat kita jalan. Nah setelah 1 bulan dia bayar. Nah bulan kedepannya itu kok jadinya dia alasannya talangin kamu dulu ya yang, soalnya aku belum kekumpul uangnya gitu. Sering buat itu cuma cukup buat sehari-hari doang kata dia. Karena di situ aku posisinya udah kerja, ya udah jadinya dipinjemin lah uangku tuh ya. Kalau bayar motor tuh ada 1 juta tuh, 1 juta setiap gajian tuh. Itu beberapa kali, ada 2 kali. Nah terus pas itu tiba-tiba dia tuh jarang ketemu. Terus motornya ini tiba-tiba udah ganti motornya itu jadi kayak jelek. Aku nanya gitu, motor kamu kemana, motor papaku gitu. Dia bilangnya lagi di bengkel gitu. Nah dia nggak mau jujur. Setelah beberapa hari negesin lagi lah, ini motornya kemana gitu, mau dipakai soalnya ini aku loh yang bayar jadinya cicilannya. Terus sama dia akhirnya dia jujur, iya motornya aku gade. Bilang gade berapa gitu, kok bisa-bisanya nggak ngasih tahu gitu. Kata dia 800 buat beli HP lagi, soalnya HP dia katanya rusak jadi nggak bisa narik. Kenapa harus jual itu sampai gak di motor gitu cuma demi HP. Nah duit 800 itu dia buat beli HP second, sama akhirnya dia ngambil motor listrik buat dia narik. 800.000 motor listrik apa? Murah banget. Motor listrik kalau nggak salah merek Eko itu. Oh. Itu motor listrik buat narik kan, warnanya ijo-ijo. Nah di situ dia pakai itu malah boros karena setorannya ini per hari harus 50. Belum lagi dia kalau isi baterai itu juga bayar sekitar 20. Nah jadi malah dia tuh nggak untung, malah tekor mulu gitu. Kadang juga kan narik kayak untung-untungan gitu, kayak sehari nggak dapat banyak.
Nah, setelah itu karena pas abis pulang kerja ketemu dia, nyari makan lah, dia ngejemput nyari makan. Terus dia tuh ngajakin, pas itu kan udah malam ya, ngajakin lagi, katanya udahlah nggak usah pulang gitu, nginap di sini aja gitu. Dia ngajakin lagi untuk yang kedua kali gitu. Nah, karena kayak udah kecintaan banget lah ya sama dia, akhirnya mau lah. Di situ pertamanya cuma kayak sambil inilah setel film kan ya, film horor. Saya kira film Enggak, film horor. itu film horor, cuma emang ada sedikit adegan dia. Nah, jadinya dia kayak ke bawah suasana kan. Terus dia lama-lama kayak itu jadinya nggak ditonton tuh TV-nya, dia malah langsung cuma formalitas saja ya. Cuma biar ke bawah suasana, langsung sama dia cipokan. Terus lama-lama dia kayak grepe gitu. Akhirnya dia buka ini lagi kan. Nah, tapi nggak masuk lagi gitu karena ya sama dia. Nah, kata dia sedikit aja ya gitu. Terus aku bilang kayak ya udah gitu, coba dulu gitu. Pas nyoba sedikit itu sakit. Nah, sakit kan. Oh, udah itu sedikit. Itu enggak banget sih, itu baru pengen kayak dikencengin sama dia. Gitu ya. Iya, cuma di situ aku bilang sakit gitu, kayak nggak kuat gitu. Kata udah nggak usah gitu. Terus juga kayak ini kayak udah di luar inilah batas gitu, jadinya sama dia cuma ya udah main di luar aja jadinya sama dia. Tetap yang kedua ini lagi. Tapi kalau emang sih lebih enakan gitu. Oh, karena kena itu ya, kacangnya ya. Iya, jadi kayak geli-geli gitu. Jadi malah ya keenakan gitu. Nah, akhirnya kan pulang subuh lagi tuh sama dia. Itu check-innya juga cuma transit doang, cuma transit dari jam 12 sampai jam 6. Nah, tapi pulangnya subuh karena takut dicariin. Nah, bilangnya lagi ditanyain orang tua, pulang dari mana jam segini baru pulang, gini dimarahin lagi. Bilangnya iya nginap di rumah mamanya si Kak ini, soalnya aku juga capek kan abis pulang gitu, dijemput sama dia. Nah, terus jadinya nggak diomelin lagi gitu. Nah, tapi dari kejadian itu jadi kayak ini dibahas sama dia di chatan kayak gimana tadi, sakit gak sih gitu. Terus bilang iya sakit gitu, makanya nggak mau gitu. Terus kata dia iya mungkin nanti pakai pengaman aja ya gitu. Nah, terus kayak kan kayak kalau pakai pengaman itu kayak nggak suka aja gitu, kayak risih. Terus sama dia ketemu beberapa hari kemudian pas libur kerja. Itu kan akhirnya dia kan naik itu kan motor listrik itu ke situ. Nah, setelah itu dia tuh sering abis pulang kerja sering ngajakin ke situ lagi gitu. 3 jam aja transit. Nah, dia bilangnya kangen gitu. Kayak kalau udah sekali nyoba malah kangen gitu. Ya, iya. Nah, enak soalnya. Nah, terus juga ngeiyain gitu, katanya dia hari ini tuh lagi dapet ini duitnya lumayan, jadi yaudah pakai buat itu aja ya gitu. Nah, jadi di situ itu pas siang-siang doang sih. Siang-siang jadi nonton film lagi lah, terus
ngegrepe-grepe itu sampai sih. Apa jarinya? Dia sempat katanya sini aku basahin dulu gitu, dibasahin sama dia pakai dia biar apa sih becek dulu sama dia, jadi kan kayak nggak sakit gitu. Kalau udah becek tuh nggak sakit. Nah tapi itu cuma doang, tapi kayak ngerasa enak aja gitu kalau gitu. Mas tetap masih juga di yang ketiga ini? Masih belum berani juga gitu. Kira emang lebih enakan di luar juga, kalau udah ngerasa enak ya udah di luar aja gitu. Nah setelah itu kan jadinya udah ngeluarin dia juga kan. Habis itu dia juga keluar. Jadinya dia udah tidur, kalau setiap dia udah keluar gitu tidur. Nah terus karena udah jamnya check out, akhirnya pulang terus dia ngelanjutin narik lagi. Nah suatu ketika ini dia habis pulang dari situ tuh malam-malamnya dia lagi sama adiknya berdua, katanya lagi narik, kecelakaan. Pacarnya ini? Iya, dia kecelakaan di Jakarta lagi nganterin pesanan. Dia katanya nabrak gerobak apa ya, skuteng. Nah tabrak, dianya ini kepental, tapi adanya ini kayak ini ketiban motor doang gitu. Nah sedangkan dia kepental tuh nggak tahu tuh kena apa, tapi dia langsung ngabarin gitu, yang aku habis kecelakaan gini. Terus kayak terus jadinya kayak khawatir kan gitu, kamu di mana gitu. Nah tiba-tiba dia kan ngilang kabar ya, karena dia katanya dibawa sama warga buat ke rumah sakit. Nah sedangkan si gerobaknya itu jatuh pada pecah-pecah, tapi dia enggak kayak tumpah gitu. Nah sedangkan adiknya ini cuma luka-luka lecet doang, jadi nggak parah. Nah yang parah itu dia katanya kakinya sakit banget, kayak nggak bisa dibuat jalan, makanya ditandu lah di rumah sakit. Nah dia nangis tuh ya kan, karena katanya lukanya parah. Akhirnya besokan paginya aku samperin lah ke rumah sakit itu. Kata dia ini langsung kakinya tuh kayak udah di apa ya, pakai apa ya namanya, perban gitu, kayak biar berdiri gitu kakinya, biar lurus. Oke. Pakai kayu gitu ya. Setelah itu dia katanya kata dokter ini makin parah, akhirnya dioperasi lah. Nah itu aku sampai minta lagi kerja, sampai minta izin itu sampai 3 hari buat nemenin dia. Dan mamaku juga dikasih tahu kan, akhirnya ke situ juga buat nemenin. Nah kalau sedangkan keluarga dia ini nggak ada yang nengokin sama sekali. Akhirnya dioperasi itu yang nemenin cuma aku sama orang tua tuh. Nah di situ kayak udah berdoa banget semoga dia selamat gitu. Nah setelah operasi selesai itu ternyata kakinya ini parah katanya, dan itu yang kayak apa sih, ada yang busuk gitu. Jadi kayak memar itu katanya dipotong sih. Amputasi. Iya, yang busuknya itu diamputasi. Nah dia tuh kayak pas udah selesai dia nangis di kamar gitu ya kan, di kamar udah ditempatin di ruangan lagi. Katanya aku kalau kayak gini nggak bisa gitu, kayak nggak kuat gitu, kayak udah mending aku kayak dia udah frustasi banget lah. Terus kayak nyemangatin, udah apa, kamu bisa kok gitu ya, kamu bisa, kamu sembuh gitu, bakal nemenin kok gitu. Dan di situ dikasih tongkat juga sama papaku tuh, dikasih tongkat. Terus setiap ini dia mau ke toilet, aku yang nemenin dia, ngetandu dia kan
sampai ganti popok juga aku gantiin gitu. Sampai dia udah seminggu di rumah sakit, dia dibolehin pulang. Setelah itu dia ini jujur kalau sebenarnya ini motornya ini digade bukan 800. Digade sama dia ini 4 juta motorku. Oh, pantes kau beli. Pantesan dia nggak bolehin buat aku bayar. Setelah gade motor, katanya dia tuh ngambil motor lagi atas nama dia. Atas nama dia digade lagi sama dia 6 juta. Total digade di tempat itu tuh 10 juta. Dan itu gadenya ini perorangan. Jadi bukan kayak dealer gitu atau showroom. Itu gadenya juga di daerah pencil, dia kayak dikasih tahu temennya lah. Dia bilang kalau dia tuh tadinya ngegade itu karena dia udah kayak frustasi gitu, narik mulu kayak duitnya dapetnya dikit. Nah akhirnya dia ngegade motor itu udah sama temennya ini udah dipakai buat modal itu lagi, beda lagi. Nah jadi kayak 50-50 sama temennya. Dia 10 juta, temennya 20 juta gitu buat beli bahan-bahan lagi. Nah tapi pas dia lagi ngolah itu di rumah temennya kan, ada pas dia keluar, dia tinggal sebentar, ada mamahnya ini nyapu bahan-bahan itu, dibuang lah bahan itu. Nah akhirnya mamahnya ini bilang ke si temennya cowok gitu, kalau kamu masih main begituan, udah mending keluar aja deh. Mau nggak mau nganggap kamu anak lagi gitu, kayak mau dikeluarin dari kakak. Oke, berarti ini hubungan Kak Angel sama si Kak ini gimana akhirnya? Setelah itu semua, dia jadi DWD, terus kecelakaan juga sama salah satu kakinya ada yang diamputasi juga gitu ya. Nah ini akhirnya Kak Angel memutuskan untuk berpisah nih sama dia. Nah setelah itu pas udah kejadian kayak gitu, ya udah langsung mending kita putus aja deh gitu. Nah tapi kamu jangan maksudnya jangan hilang komunikasi nih, karena dia juga sempat punya utang sama aku 2 juta kan. Nah akhirnya putus, tapi dia nolak kayak apa sih, aku nggak mau gitu ya. Tapi mau gimana lagi ya, kan dia udah nggak bisa ngasih duit gitu kan, dia malah ngebebanin juga. Akhirnya ya udah mau nggak mau akhirnya diblokir. Nah terus sampai sekarang juga udah nggak pernah komunikasi lagi sama si K ini ya, udah close gitu. Iya, karena waktu itu sempat nengokin dia, dia udah nggak megang HP katanya. Dia kayak di rumahnya juga masih, kakinya ini masih belum sembuh. Oke ya. Jadi hubungannya lumayan rumit juga ya, complicated ya, Kak Angel. Tapi dari situ juga kan seenggaknya Kak Angel sudah merasakan ini 3 kali ya? Iya, sama dia lagi. Nggak sama orang lain dia dong? Iya. Kan pacaran sama dia. Baru sama dia. Oh maksudnya baru sama dia aja? Baru pertama kali sama dia nyoba. Oh, berarti Kak Angel belum pernah nih sama yang lain juga? Nggak pernah, karena kan emang awalnya kan straight parents gitu. Oh, berarti masih... Iya. Tapi dari ya, iya. Tapi kan nggak. Jadi masih aman lah. Baru mau kepalanya doang udah kesakitan. Iya. Ya akhirnya ya udah nggak ngelanjutin ya. Ya bersyukur sih masih bisa mempertahankan mahkotanya gitu Kak Angel. Iya keren loh Kak Angel masih bisa mempertahankan ya. Tapi kemungkinan kalau misalkan dapet cowok yang barangnya kemungkinan udah masuk ya. Karena itu mungkin agak besar ya. Mungkin ya. Iya. Mungkin juga ya.
Ada sorry nih Kak Angel ya, agak ini sedikit. Ya biasalah di sini namanya konten 21 plus ya. Jadi nggak lepas dari yang seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan atau pancingan-pancingan dari host paling tampan se-Bekasi ini. Oke. Tapi sampai sekarang Kak Angel belum dapat penggantinya lagi nih. Belum, sampai sekarang itu setelah 1 tahun udah move on sama dia, sampai sekarang belum sih. Lebih fokus memperbaiki diri, fokus Cari uang. kerja, iya cari duit sama olahraga sih. Olahraga. Apa Pilates? Ini Pole dance. ya olahraga jogging sama padel aja sih. Padel keren. Saya malah berpikirnya tuh kalau nggak pole dance, Pilates ya namanya ya, Pilates, pole dance gitu. Pilates kalau ada yang bayarin sih nggak apa-apa. Emang mahal? Iya lumayan sih kalau Pilates. Oke. Biasanya juga yang ikut Pilates kebanyakan ani-ani. Gak mau. Jadi dia gak mau, mending padel aja. Biasanya ikut Pilates itu ani-ani. Iya, kebanyakan ani-ani yang udah kelas atas yang dibayarin gitu. Sama om-omnya. Gitu. Pilates itu yang pakai yang naik-naik tali itu kan? Iya, yang pakai tali. Makanya mending padel aja. Padel, iya lebih Seruan padel. lebih sehat ya kayak. Iya. Oke deh, kalau gitu Kak Angel ya, semoga Kak Angel kedepannya jauh lebih baik lagi ya. Amin. Dapet pasangan yang royal, yang banyak royal. duit, yang gak mau kondo. Dan yang penting ganteng dan barangnya bagus sih. Barangnya bagus ya, yang nggak bisa nembus ya. Iya. Buktinya sampai sekarang masih mahkotanya masih Aman. masih aman ya, masih disegel. Nggak kuat tuh si cowok untuk menembusnya. Jadi baru masuk apa ya istilahnya tuh kalau ini nggak nyampe pala sih sebenarnya, palanya udah mau masuk, mau ngintip gitu. Iya, nggak bisa. Karena masih rapet. Nggak bisa. Gitu. Oke deh, Kak Angel, ada yang mau disampaikan lagi Kak? Atau pesan-pesannya mungkin ke penonton, silahkan. Buat anak-anak nih yang masih pada sekolah, mending jangan, kalau pacaran jangan di luar batas lah ya. Mending kayak Aku udah nunggu ini deh. Mending kalau dapet cowok yang dapet duitnya banyak lah. Jadi kayak masih aman gitu. Kalau dia colek sedikit, yang penting nggak masih ada duitnya gitu. Iya. Yang penting sekarang mah duit kayak. Iya sih, lebih penting duit. Nggak penting lah yang lain-lain ya. Duit banyak nggak masalah, itu mau gede mau kecil. Ya urusan belakangan ya. Yang penting kita bisa beli keperluan make up segala macem gitu ya. Oke deh Kak Angel, terima kasih buat waktunya. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bareng Kak Angel dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683 atau bisa juga mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Angel ya. Sehat selalu buat Kak Angel ya. Oke, thank you Bang Ale. Pertahankan mahkotanya. Oke, aman. Amin. Sampai suaminya nanti yang Iya, sampai suami. Betul. Sampai jumpa.